Halo semuanya, perkenalkan nama aku Malva Zafira Putri dengan NIM 2308015186. Sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa tiba-tiba marah banget, terus juga overthinking, terus juga kalian tuh ngelakuin sesuatu hal itu karena terbawa oleh emosi, kemudian kalian tuh menyesal setelah melakukan hal tersebut? Dan ternyata, semua yang tadi aku sebutin itu ada kaitannya dengan kemampuan mengontrol diri, ataupun yang biasa disebut dengan self-regulation. Di masa remaja kayak kita ini nih, kita tuh pasti banyak banget mendapatkan tekanan, entah dari sekolah, perkuliahan, teman, keluarga, bahkan sampai pada percintaan. Maka dari itu, penting banget nih buat kita mempelajari bagaimana sih cara kita tuh mengatur emosi, pikiran, dan juga perilaku kita, sehingga kita tuh tidak mudah terbawa dengan suasana. Sebelum kita mempelajari lebih jauh bagaimana cara kita mengatur diri kita, lebih baik kita berkenalan dulu nih, apa sih self-regulation itu? Dikutip dari Zimmerman tahun 1990, self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan juga mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, serta tindakannya agar bisa mencapai tujuan tertentu. Menurut Brown dan Ryan pada tahun 2017, dalam teori determinasi diri, mereka menyebutkan bahwa terdapat 5 bentuk dari regulasi diri. Yang pertama, ada motivation regulation. Kira-kira apa sih motivation regulation itu? Jadi, motivation regulation itu merupakan remaja itu tidak merasa ada hubungan antara apa yang mereka lakukan dengan hasilnya. Jadi, mereka ini tuh cenderung tidak memiliki motivasi. Contohnya itu misalnya ada seorang remaja yang dia itu berpikir bahwa belajar itu tidak akan mempengaruhi nilainya di akhir. Maka dari itu akhirnya dia tidak mau belajar. Yang kedua, ada yang namanya external regulation. Kayak yang udah kita tahu, eksternal itu berarti kan menyangkut dengan pihak luar. Maka dari itu, external regulation itu merupakan perilaku remaja itu dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar, seperti hadiah ataupun hukuman. Contohnya itu misalnya seseorang itu belajar karena dia itu dijanjikan akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Yang ketiga, ada yang namanya introjected motivation. Jadi, remaja itu termotivasi karena ada tekanan dari dalam, misalnya cemas ataupun juga rasa bersalah. Tapi sumber dari kecemasan itu tuh masih berasal dari luar. Contohnya misalnya itu ada anak itu belajar karena takut dianggap malas ataupun takut mengecewakan orang tuanya. Yang keempat, ada yang namanya identified regulation. Jadi, remaja itu mulai sadar dengan tujuan dari perilakunya dan juga memilih melakukannya secara pribadi. Misalnya, mereka ini belajar karena memang ingin masuk ke universitas impiannya. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada yang namanya intrinsic motivation. Kayak yang tadi sebelumnya itu kan aku udah mention mengenai extrinsic, di mana itu berasal dari luar. Sementara intrinsic itu berasal dari dalam. Jadi perilaku remaja itu dilakukan secara sukarela karena memang suka atau tertarik. Misalnya ada memang seseorang itu yang hobi berenang. Nah, dia itu akan melakukan berenang tanpa ada tekanan ataupun dorongan dari pihak luar. Setelah membahas 5 bentuk dari regulasi diri, selanjutnya kita akan masuk ke aspek-aspek dari regulasi diri. Menurut Bandura, aspek-aspek regulasi diri itu ada 3. Yang pertama adalah observasi diri. Jadi, seseorang itu belajar memperhatikan dan juga memantau perilaku dirinya sendiri, tapi kadang pemantauan tersebut tuh belum sepenuhnya akurat. Biasanya dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka memandang dirinya. Contohnya itu misalnya seseorang remaja itu merasa dirinya itu nggak pintar. Jadi dia itu tuh lebih fokus ke kesalahannya daripada usaha yang mereka lakukan. Kedua, proses penilaian. Jadi mereka itu menilai apakah tindakan yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan mereka atau belum. Contohnya misalnya seorang remaja setelah mendapatkan nilai, mereka berpikir apakah cara belajar mereka itu sudah benar atau belum. Yang ketiga atau yang terakhir adalah reaksi diri. Jadi seseorang memberi respon kepada dirinya sendiri, bisa berupa rasa kecewa ataupun bangga, tergantung dari hasil yang mereka dapat. Contohnya itu misalnya jika ada seorang remaja yang berhasil mendapatkan nilai bagus, dia akan merasa bangga. Sebaliknya, jika dia mendapatkan nilai yang jelek, maka dia itu jadi ingin memperbaiki nilai tersebut.
Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh-contoh kasus dari self-regulation pada remaja. Dilansir dari detik.com, ada seorang remaja di Bandar Lampung yang menjadi korban penganiayaan ataupun kekerasan oleh sekelompok pelajar SMA. Nah, berdasarkan video yang beredar, para pelaku itu melakukan kekerasan pada korban menggunakan tangan kosong ataupun senjata tajam. Nah, akibat dari kejadian tersebut, korban itu mengalami luka dan juga harus menjalani perawatan. Nah, dari kasus ini menunjukkan rendahnya self-regulation pada remaja, yaitu ketidakmampuan mereka untuk mengatur emosi dan juga perilaku saat marah ataupun terprovokasi. Alih-alih menyelesaikan masalah dengan komunikasi, para pelaku justru bertindak agresif sehingga melakukan kekerasan. Kali ini kita akan masuk ke bagaimana sih cara meningkatkan self-regulation pada remaja. Dilansir dari deals.com, terdapat 10 cara meningkatkan self-regulation pada remaja. Yang pertama itu ada melatih kesadaran diri. Jadi, remaja ini tuh perlu mengenali emosi dan juga pikirannya sendiri agar mereka ini bisa memahami perilaku apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah meditasi. Jadi, meditasi ini tuh bisa membantu remaja menjadi lebih tenang, fokus, dan mampu mengontrol pikiran maupun emosi negatif. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga secara rutin. Jadi aktivitas fisik kayak jogging, yoga, ataupun bersepeda itu bisa membantu mengurangi stres. Yang keempat adalah menyesuaikan tujuan dengan nilai diri. Jadi remaja ini tuh akan lebih termotivasi jika tujuan yang dimiliki itu sesuai dengan hal yang mereka anggap penting. Misalnya seorang remaja yang peduli dengan kesehatan akan lebih mudah dalam menjaga pola makan dan juga rutin dalam berolahraga. Yang kelima adalah berbaik hati pada diri sendiri. Jadi, remaja itu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri jika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, yang keenam adalah menulis jurnal. Jadi, dengan menulis jurnal, remaja itu bisa memahami emosi, pikiran, dan juga perilaku yang dialaminya setiap hari. Selanjutnya, yang ketujuh adalah melakukan self-talk positif. Kata-kata positif ataupun positive affirmation kepada diri sendiri, seperti aku bisa atau aku sedang belajar, itu bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri dan juga pengendalian diri. Yang kedelapan adalah menerima feedback dari orang lain. Jadi, masukan dari teman, guru, ataupun orang yang terpercaya itu bisa membantu seorang remaja itu memahami kekurangan dan belajar untuk menjadi lebih baik. Yang kesembilan adalah belajar bertanggung jawab. Jadi, mengakui kesalahan dan juga mencoba untuk memperbaikinya itu bisa membantu remaja membangun sikap dewasa dan juga kemampuan mengontrol diri di masa depan. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah mempelajari self-regulation secara lebih dalam. Jadi remaja ini tuh juga bisa meningkatkan self-regulation-nya dengan membaca buku, mengikuti seminar, ataupun mencari informasi mengenai cara mengelola emosi dan perilaku dengan baik. Jadi self-regulation adalah kemampuan yang sangat penting untuk membantu kita dalam mengontrol emosi, pikiran, dan juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan self-regulation yang baik, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, menghindari tindakan impulsif, dan juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Maka dari itu, ayo kita mulai belajar untuk mengontrol diri dari hal-hal kecil, karena reaksi kita hari ini bisa menentukan masa depan kita nanti. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian.